Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Profit dalam segmen khusus Editor's View, dan kali ini kita akan membahas fenomena yang sedang berkembang pesat di industri teknologi saat ini. Tak lain dan tak bukan adalah ponsel lipat. Saat ini memang semakin banyak perusahaan yang meluncurkan lini ponsel lipat mereka sendiri, seiring dengan meningkatnya minat pengguna terhadap perangkat ini, termasuk salah satunya adalah Samsung, yang memang konsisten merilis HP lipat sejak tahun 2019. Dan langsung saja dalam Editor's View kali ini, saya akan membahas bersama dengan para editor CNBC Indonesia khusus di bidang teknologi. Ada Mas Demis dan Mbak Tini. Halo Mas Demis, Mbak Tini, apa kabar? Halo, baik. Kabar baik ya, oke. Mas Demis, Mbak Tini, saat ini kan kita sudah sering melihat HP lipat ada di mana-mana begitu ya. Banyak vendor yang juga kemudian rilis HP lipatnya mereka sendiri. Apakah ini akan jadi tren yang nantinya menggantikan smartphone tradisional saat ini atau seperti apa? Iya, HP lipat ini kan memang desain baru ya. Iya. Yang tadinya handphone kan awalnya emang bentuknya beda-beda. Lalu kemudian kita muncul yang handphone dengan smartphone, dengan layar, dan desainnya sekarang yang berubah di dalamnya. Iya. Secara fisik hampir semuanya sama semua kan. Betul. Tapi kayaknya udah mulai beberapa tahun terakhir inovasinya di dalam handphone ini sendiri udah mulai tidak terlalu pesat. Muncullah inovasi dalam bentuk fisik. Dan sekarang emang sudah banyak banget handphone yang foldable istilahnya. Oke. Handphone yang bisa dilipat. Dan Samsung yang pertama memang. Kalau misalnya soal tren ini, mungkin yang paling clear itu di pasar Amerika. Yang tadinya Samsung nggak terlalu dominan, 23% sekarang sudah nyampe 31%. Artinya lompatannya hampir 10%. Penyebabnya apa ya? Karena variasi. Jadi mungkin market itu udah mulai mencari variasi handphone dalam bentuk fisik lain dengan desain yang beda. Ya itu juga yang membuat ya salah satu penyebab kenaikan pasar itu karena variasi HP lipat ini. Nggak cuma satu ya, ada dua. Ada yang fold, ada yang flip juga, ada yang flip tablet juga. Dan juga ada yang flip yang bisa yang seperti ya handphone flip lah zaman yang desain yang dulu ya. Nah, Mbak ini ada tambahan nggak kalau misalnya tadi kita bicara soal pesat nih memang di mana-mana udah pakai Samsung lipat gitu ya. Tapi kalau by data pertumbuhannya itu seperti apa sih? Kalau di kuartal 2 kemarin sih pangsa pasar HP lipat ini memang masih kecil ya. Tapi untuk pertumbuhannya itu signifikan banget sampai 45% kalau nggak salah dari tahun ke tahun. Jadi walaupun pangsa pasarnya itu memang masih dominan HP tradisional karena memang ini butuh edukasi terus-menerus gitu kan untuk orang berpindah ke HP lipat. Ini kan yang di tangan Mas Demis, Mbak Tini, itu kan Samsung ya. Sebenarnya apa sih yang membedakan HP lipatnya Samsung dengan HP-HP lipat produksi dari pabrikan lain? Yang pasti sejak 2019 itu inovasinya terus ya. Karena concern utama soal HP lipat itu kan tadinya garis di tengah layar atau kekuatannya, dan sekarang itu ya Samsung udah benar-benar diperkuat dengan garis yang udah hampir nggak kelihatan, dan juga dengan daya tahan bodinya, ya, dan juga yang kayaknya ada video YouTube yang HP Samsung lipatnya sama dia di videoin dilipat sampai ratusan ribu kali ya. Jadi kalau ada waktu untuk nonton, coba ditonton sih. Kalau nggak ada waktu ya nggak usah ditonton. Ratusan ribu kali lipat itu. Dan yang jelas juga ya layarnya juga lebih kuat, dan yang paling itu sih tipis dan enteng banget. Karena dulu concernnya kan handphone lipat itu karena dua handphone yang bertumpuk jadinya tebal. Kalau sekarang itu udah lebih tipis dari handphone biasa, dan yang paling berasa sih beratnya. Ekosistemnya kayak gimana sih? Kalau sekarang kan orang-orang pekerja, kuliah, pelajar kan ngomonginnya ekosistem gitu ya. Kalau Samsung ini seperti apa nih? Mungkin itu juga yang membedakan Samsung sama pabrikan HP yang lain ya. Samsung ini tuh semuanya di manufacture in-house. Jadi bahkan Samsung juga jadi penyuplai layar lipat untuk pabrikan-pabrikan lain yang juga meluncurkan HP lipat gitu. Jadi menurut aku kayak karena ekosistem industrinya itu dikembangin sendiri sama Samsung, seiring industri yang makin matang, kekuatannya, ketangguhannya, semua keluhan-keluhan dari user-user yang dulu itu dari 2019 sampai sekarang diadres terus. Jadi menurut aku itu sih yang membedakan Samsung dengan pabrikan HP lipat yang lain gitu. Karena dia manufacture in-house, terus habis itu dia juga nggak berhenti inovasi, bukan cuma dari di form factor, tapi juga dari sektor AI-nya dengan Galaxy AI,
dan fungsionalitasnya lebih intuitif dengan penggunaan HP lipat. Menurut aku itu sih. Oke.